Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tanma ba'd. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, jazakallahu khairan. Allahumma saqina saqani. Ketahuilah, ya, pelajarilah. Arsyadakallahu li ta'atih. Kata penulis, semoga Allah membimbingmu, ya, semoga Allah memberi hidayatul irsyad, ya, hidayah taufik li ta'atih, supaya engkau mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah, ya, kecondongan kepada kebenaran, agama yang lurus adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? An ta'budallaha wahdah. Yang pertama, yaitu supaya engkau menyembah Allah saja. Yang kedua, mukhlishan lahuddin, supaya engkau mengikhlaskan seluruh amalan-amalan baik hanya lillahi ta'ala. Jadi yang pertama hanya menyembah Allah saja. Yang kedua, supaya kita meluruskan niat, semua amal saleh yang kita kerjakan hendaknya semata-mata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah. Karena sesuatu yang baik dikerjakan belum tentu bernilai ibadah sampai niatnya lillahi ta'ala, ya. Seseorang berbuat baik hanya mengharap wajah Allah baru bernilai ibadah. Tapi kalau hanya bermodalkan hati yang baik saja, ya, fitrahnya dia manusia menjadi orang baik, bisa jadi Allah balas kebaikan dia di dunia saja, kalau niatnya bukan karena Allah. Orang kafir ada yang baik tidak? Ada. Orang musyrik ada yang baik? Ada. Abu Thalib orang baik bukan, Pak? Orang baik. Tapi ketika kebaikan itu dikerjakannya bukan karena Allah, sama sekali tidak bernilai ibadah, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya ini sangat penting. Hendaknya kita lebih memprioritaskan, perhatikan niat kita masing-masing. Sebelum melakukan sesuatu, perhatikan niat. Jangan sampai kita capek-capek beramal di dunia, tapi karena salah niatnya nggak dapat nilai ibadah sama sekali di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Engkau beribadah kepada Allah saja, engkau ikhlaskan seluruh amal soleh itu lillahi ta'ala. Itu juga perintah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada Nabi Ibrahim saja, ya, tapi ini kewajiban bagi seluruh manusia. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ini kadang-kadang apa ya bahasanya, manusia lupa apa tujuan diciptakan di dunia, ya. Saking lupanya dengan tujuan tersebut, ya nggak sempat sholat. Jangankan pengajian, jangankan buka Al-Quran, sholat aja tidak sempat. Ada pertanyaan masuk kepada saya, ibu-ibu, gimana Ustadz, anak saya sibuk dinas, terus saya nasihatin sholatnya biar nggak ditinggal supaya dijamak, kata dia. Boleh nggak, Pak? Hah? Gara-gara sibuk kerja, sholatnya dijamak, ya, la haula wala quwata illa billah. Itu bukan sibuk kerja, Pak, tapi dikerjain sama dunia, ya. Capek-capek ngumpulin dunia, udah kumpul, ngapain Pak? Mati.
Dibawa yang dikumpulin tadi? Tidak, ya. Hal yang paling pertama berkhianat terhadap seseorang adalah yang selama ini dia cari, yang selama ini dia kumpulkan. Dialah yang paling berkhianat. Coba bayangin, kita capek nabung, capek nyari dunia, udah capek, udah berkumpul nih, dunianya banyak, besok meninggal. Hah? Coba itu lagi kerja apa dikerjain, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Makanya seseorang itu bisa menjaga salat atau tidak, seseorang itu bisa istiqomah duduk di masjid atau tidak, seseorang itu bisa menyempatkan baca Al-Quran setiap hari atau tidak, bukan masalah senggang, bukan masalah nggak punya waktu, tapi permasalahannya di mana? Prioritas. Mana yang lebih dia prioritaskan? Ya subhanallah. Sebenarnya kan setiap kita mampu tidur di awal waktu jam 9, jam 10, bangun jam setengah 4. Bisa nggak, Pak? Bisa semuanya. Bisa. Kalau alasan habis subuh langsung berangkat kerja, mungkin kerjanya jauh ya, mungkin bisa aja. Jadi bukan masalah nggak punya waktu, bukan masalah dia super sibuk. Sudah sampaikan di sini kan? Siapa yang lebih sibuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa, Pak? Ada? Tunjuk tangan. Nabi itu pemimpin negara, Nabi panglima perang, Nabi memegang kunci Baitul Mal, ya, bendahara negara, ini alasannya gitu kan? Istilahnya. Nabi juga bikin pengajian, ngajarin hadis kepada sahabat, ngajarin Al-Quran. Sahabat belajar Quran dari siapa? Ya kan? Nabi istrinya 9, masih sempat belajar ke Malaikat Jibril, sempat setoran hafalan, sempat ngajar Quran kepada sahabat. Istrinya 9, kita istri 1, ngaji sepekan sekali nggak sempat. Yang jomblo juga nggak sempat ngaji. Allahu Akbar. Mau jadi apa? Apa yang dicari, ya? Subhanallah. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan Surah Ali Imran ayat 67. Ini membantah 3 orang. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Orang musyrik merasa mereka itu ada di atas ajarannya Nabi Ibrahim. Betul ya? Musyrikin Mekah. Orang Yahudi ngaku-ngaku Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Apa kata Allah? Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Sekali-kali Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu orang yang hanif, lurus, sekaligus muslim. Muslim apa, Pak? Orang Islam. Islam apa, Pak? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri dengan cara mentauhidkan Allah, tunduk patuh dengan cara mentaati Allah, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik, ya, minasyirki wa ahli. Itu karakternya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Sekali-kali Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan orang musyrik. Wa 'azamu ma amara Allah bi at-tauhid. Dan perkara yang paling agung, yang paling dahsyat yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa itu, Pak, tauhid? Ifradullahi bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah. Ini yang tadi saya singgung. Ibadah itu dalam kurung amal soleh, dia itu disebut ibadah kalau di dalamnya ada tauhid. Di dalam ibadah itu mentauhidkan Allah, ya, lillahi ta'ala. Dia salat karena Allah, dia sedekah karena Allah, dia ngaji karena Allah, dia duduk di masjid karena Allah, bukan karena yang lain. Baru bernilai ibadah.
Jadi tauhid itu apa? Mengesahkan Allah di dalam seluruh bentuk ibadah. Dia berkurban karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Makanya orang yang bertauhid dia nggak sibuk ngurusin kurban orang lain. Ya, nggak sibuk membanding-bandingkan. Ya, tetangga sebelah punya Alphard, tapi sapinya yang berapa kilo Pak? 200 kilogram. Saya mobilnya Avanza, 500 kilo. Hati-hati ya, hati-hati. Hati itu sangat lemah, ya, mudah goyah niatnya itu. Hati-hati. Makanya kalau ibadah fokus diri sendiri antara dia dengan Allah. Jangan lupa Pak, minta tolong kepada Allah. Allahumma rzuqnil ikhlas. Ya Allah, bantulah saya supaya saya bisa ikhlas. Saya nggak akan bisa bertakwa, saya nggak akan bisa ikhlas kecuali Allah yang bimbing saya. Merasa lemah Pak, jangan mentang-mentang saya udah ngaji 10 tahun, saya udah ngaji 20 tahun, ya. Cilegon ini yang tahu sunnah itu saya duluan. Hati-hati Pak. Hati-hati. La haula wala quwwata illa billah. Karena kesombongan itu kadang-kadang kayak gimana Pak? Mirip sama riya. Riya gimana? Nabi menjelaskan riya bagaimana? Seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Kelihatan nggak? Nah, orang riya nggak merasa riya Pak. Ya, masih ingat nggak guyonan saya kemarin? Ketika orang nyumbang biasa di daerah tertentu diumumin di mic ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Fulan yang telah menyumbangkan sebesar 1 juta rupiah, gitu kan? Iya. Di sebagian daerah orang sebelah itu riya itu Pak. Apaan disebut-sebut? Kepada Bu Haji Fulana, terima kasih telah menyumbangkan 10 sak semen. Semoga Allah balas amalnya. Orang dia bilang apa? Itu nggak ikhlas itu. Kalau ikhlas mah nggak usah disebutin namanya. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah menyumbangkan uangnya sebesar 300.000. Nah itu ikhlas itu Pak. Saya itu Pak. Masya Allah. Saya tanya, dia merasa ria nggak? La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu hanya sebagai contoh. Kadang-kadang orang yang ria dia tidak merasa dirinya ria. Saya tanya, orang sombong merasa dia sombong tidak Pak? Kalau merasa langsung taubat dia Pak, ya nggak? Berhenti dari sombongnya. Astagfirullahaladzim. Langsung berhenti, langsung narik ucapannya. Tapi ada orang kayak gitu. Ya mungkin jarang ya, ada tapi jarang. Ya, subhanallah. Ala kulli hal yang mau saya tekankan di sini apa Pak? Jangan lupa minta tolong kepada Allah supaya hati kita bisa ikhlas, ya, supaya kita bisa istiqomah. Mana dalilnya? Hadisnya mana? Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat apa-apa yang bermanfaat buatmu, semangat kerjakannya. Wasta'in billah. Ya, kebalik itu yang terakhir ya. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jas. Wasta'in billah. Nah, saya agak lupa hafalannya. Mana yang duluan? Semangat yang bermanfaat buat kita, apapun yang bermanfaat buat kita, manfaat dunianya maupun akhiratnya. Wala ta'jas. Jangan merasa lemah. Kadang-kadang orang mau lari, jogging. Tadinya udah mau, Bapak kalau lari kemana Pak? Mungkin ke ujung sana ya. Udah pakai sepatu segala macam nih. Di tengah jalan, lemes dia. Kayaknya nggak kuat. Sampai situ aja lah, balik lagi, ya kan? Kata Nabi apa? Wala ta'jas. Terus gimana kalau badan kita lemas? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Saya tadi lihat video di mana? Anak-anak di Palestina mau bawa apa? Air bersih buat keluarganya Pak. 2 jerigen. Saya lihat
umurannya masih kelas 6 SD atau 1 SMP. Berat. Bapak dulu waktu SMP bisa nggak ngangkat 2 jerigen? Berat Pak, dia coba berat. Ditaruh lagi jerigennya, dia doa kepada Allah. Saya jadi terharu. Allahumma atini quwwah. Bismillah, ya Allah berikan saya kekuatan. Diangkat dia tuh, Bismillah. Dipaksain. Bukan buat dia, buat siapa? Keluarganya. 2 jerigen Pak, subhanallah. Nah, itu pelajaran yang sangat dalam dari contoh yang sederhana. Dia gak kuat, tapi dia ingat dia punya Allah Rabb yang maha kuat. Minta tolong, Bismillah. Sama, salat malam juga kadang-kadang apa Pak? Ya lebih enak ngelonin guling lagi, lebih enak narik selimut lagi di kamar yang AC, bener gak? Ya kan? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan sebesar-besar perkara yang Allah paling benci, Allah paling haramkan, yang Allah larang adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Yang menarik, penulis di sini mendefinisikan syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Apa itu syirik menurut penulis? Yaitu seseorang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Seseorang yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini sebenarnya warning, ya, wanti-wanti bahwa sesungguhnya seorang muslim yang dari lahir agamanya Islam, KTP-nya Islam, jangan merasa aman dari berbuat syirik. Jangan merasa aman, ya. Ingat nggak dulu waktu zaman HP masih tombol, ada SMS tersebar, pesan dari pemegang kunci makam Rasul, begini. Kalau tidak disebarkan ke 20 orang akan terjadi pada Anda begini. Takut nggak Pak? Ketawa-ketawa ini berarti pernah dapat SMS-nya ini. Ya la haula wala quwwata illa billah. Selemah itu hati kita. Ditakut-takutin, takut kita. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Coba ketika udah ngaji, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau udah ngaji di berandanya muncul apa? Link zodiak. Dihapus, diblokir, di skip. Ya, jangan dekati kesyirikan. Jangan coba-coba yang namanya kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaknya engkau, ya kalian, sembahlah Allah saja dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nanti teman-teman bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 36, kemudian surah Al-An'am 151 sampai 152. Ini panjang penjelasannya, kalau saya sebutkan satu-satu bisa sampai Isya, Pak. Ya, ala kulli hal, di situ ayatnya menyebutkan tentang urutan ibadah, ya, dan macam-macam ibadah. Yang pertama, menyembah Allah saja, jangan berbuat syirik. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ya, sama di Al-An'am juga begitu. Nah, ini yang saya mau tekankan, bakti kepada orang tuanya. Nah, lain-lain Bapak baca sendiri aja di rumah ya. Berbuat baik sama kerabat, sama tetangga, sama orang miskin, ya, dan seterusnya. Bakti kepada orang tua, ya, ini banyak yang dilupakan oleh kebanyakan anak-anak. Kapan waktu orang tua melakukan satu kesalahan, ya, satu kesalahan melupakan berjuta-juta kebaikan yang sudah dilakukan oleh ibunya, oleh ayahnya. Ya nggak Pak?
Ini tidak ngomongin siapa-siapa ya. Saya berbagi, ya ada lah, biasakan jamaah curhat lah misalnya. Saya berbagi. Ada seorang anak menyalahkan ibunya. Mama, dari dulu saya dibatasin main di apa bahasanya, didikte ya. Tak gitu kan. Udah gede jadinya begitu. Jadi apa ya, perasaan yang tertahan-tahan di umur sekian meledak-ledak. Akhirnya ibunya disalah-salahkan. Padahal demi Allah, ibunya ini nyekolahin anaknya di mana? SD IT, SMP IT, SMA IT. Biar apa? Biar terjaga dia. Biar nggak ketemu sama temen yang nggak baik, iya nggak sih? Dipondokin. Itu sayang orang tuanya sama anaknya, ya nggak? Tapi pas sudah besar mungkin ya nggak tahu, salah di tontonan atau lingkungan atau ketemu teman yang nggak bener, ya kan? Ibunya disalah-salahin. Naudzubillah, naik nada bicaranya itu tinggi sampai ibunya nangis. Ingat di zaman sahabat ada tabi'in yang haji atau umroh, saya lupa. Ibunya digendong, Pak. Tawaf sambil ngapain, Pak? Ibunya digendong. Tawaf sa'i digendong ibunya. Ketemu sama sahabat siapa? Abdullah ibnu Umar. Tabi'in tadi bertanya, wahai Abdullah, wahai sahabat Rasul, ini saya haji nih, saya umroh nih, gendong ibu saya, sa'i saya bawa, tawaf saya bawa. Sudahkah saya dianggap anak yang membalas bakti, ya, membalas kebaikan ibu saya kepada saya? Apa jawab Abdullah bin Umar? Lah, demi Allah, walaupun satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkan, engkau belum bisa membalasnya. Ya Allah ya Rabbi. Tahu nggak alasannya apa? Ini jawaban yang paling jelek, Pak. Ini membungkam semua anak-anak. Tahu nggak alasannya apa? Orang tua kalau ngerawat anaknya, berbakti kepada berbuat baik kepada anaknya, orang tua itu yang diharapkan apa? Supaya anaknya semakin tumbuh kuat, semakin sehat, semakin bagus. Betul nggak? Sebaliknya, kalau anak ngerawat orang tua, apalagi orang tua udah sepuh, apalagi orang tuanya stroke di tempat tidur, apa yang diharapkan anaknya? Supaya cepat mati orang tuanya. La ilaha illallah. Beda kan? Disitulah perbedaannya. Makanya anak bagaimana bakti kepada orang tua, tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua terhadap anaknya. Tidak akan mampu. Walaupun anak itu menghabiskan seluruh usianya, gak akan bisa membalas kebaikan orang tua kepada anaknya. Makanya perintah setelah tauhid apa, Pak? Wabil walidaini ihsana. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita baru tahu kedudukan orang tua setinggi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tua kita sudah meninggal? Gimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal? Gimana, Pak? Perbagus ibadah kita kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, al-walad min kasbil walidi. Ya, anak itu hasil usaha orang tua. Maksudnya apa? Seluruh ibadah yang dikerjakan oleh anaknya, pahalanya juga mengalir kepada orang tuanya. Orang tua yang sudah meninggal, yang di alam barzakh sekarang, demi Allah tidak butuh kuburannya diperbagus, tidak butuh dipasang kijing, nisan, dikasih kembang, nggak butuh. Mereka yang sudah meninggal, apa yang dibutuhkan? Doa dari anaknya yang masih hidup. Yang dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal adalah anaknya jadi orang soleh, anak yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling dibutuhkan. Saya pernah sampai kepada saya cerita, ya, riwayat nanti boleh dicek lagi. Ketika malaikat azab menyiksa seseorang di alam barzakh, tiba-tiba apa?
berhenti. Kenapa Pak? Ternyata anaknya sedang mendoakan orang tuanya. Bagaimana saya bisa menyiksa seseorang yang anaknya memohonkan ampunan kepada Allah untuk dia? Subhanallah. Itu Pak, pegang. Jadi yang dibutuhkan orang tua yang sudah meninggal apa tadi Pak? Kita menjadi orang yang soleh, kita beribadah kepada Allah, kita doakan kedua orang tua kita dan seterusnya. Ya. Jadi jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Jangankan ngebentak, jangankan teriak. Apa kata Allah? Wala taqul lahuma uff. Kalau di orang Arab bahasanya uff. Kalau di Indonesia apa Pak? Atau kalau orang lagi asik main dipanggil sama mamanya, nah dia bilang apa? Itu jangan itu. Nih yang hadir bapak-bapak semua. Bagaimana perasaan bapak ketika manggil anak, anaknya begitu? Ayo, langsung putus harapan kan? Udahlah nak, biar bapak aja yang ngerjain. Ya enggak? Sakit hati orang tua digituin. Gimana enggak sakit hati? Kita tahu betul dia dari lahir kayak apa, lemahnya. Sampai ibunya begadang, ayahnya begadang. Ketika lagi sehat aja rewel ya. Lagi sakit begadangnya kayak apa orang tua. Subhanallah. Ya. Nah harusnya yang hadir anak-anak sih. Ini yang hadir orang tua semua. Ya, mudah-mudahan pesan ini sampai kepada para anak ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya, Ayyu dzambi a'dhamu indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Apa Pak? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan di sisi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Ini Nabi sedang menerangkan apa ini? Tauhid uluhiyah adalah kelaziman atau konsekuensi dari tauhid rububiyah. Paham maksud saya Pak? Kenapa kok kita wajib menyembah Allah saja? Kenapa kok Allah saja yang wajib ditauhidkan? Allah saja yang wajib disembah, nggak boleh disembah selain Allah. Kenapa? Karena Allah satu-satunya zat yang maha menciptakan. Selain Allah tidak bisa menciptakan. Ini aturan yang baku Pak. Sesuatu itu boleh disembah kalau dia mampu menciptakan. Menciptakan di sini maknanya apa? Mampu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Bukan menciptakan menurut ahli filsafat. Ini ciptaan siapa meja? Manusia. HP ini ciptaan siapa? Manusia. Itu ciptaan menurut secara bahasa ya. Tapi secara istilah yang dimaksud menciptakan itu adalah badi'. Di surah Al-Baqarah, badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Badi' artinya apa? Badi'. Zat yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Punten ini ya, punten ya. Bid'ah secara bahasa artinya apa? Yang dulunya nggak ada. Baru kan? Baru ada. Tuh, makanya disebut apa? Bid'ah. Salah satu nama Allah Al-Badi'. Kenapa Allah dibilang Al-Badi'? Karena Allah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Dulu langit ada nggak? Nggak ada. Dulu bumi ada nggak? Nggak ada. Kita juga yang dengar sama yang ngomong dulu ada nggak? Nggak ada. Bahkan namanya aja nggak dikenal kan? Kemudian Allah adakan. Itulah yang dimaksud maha menciptakan. Kalau manusia buat handphone, buat apa ini? Meja, buat apapun itu hanya mengolah. Betul nggak? Merubah bentuk, bahannya sudah ada, kecerdasannya juga dari Allah, tenaganya juga dari Allah, ya nggak sih? Pada hakikatnya ujung-ujungnya dikembalikan lagi yang maha menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasan kenapa hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, karena Allah yang maha menciptakan. Maka hal yang paling
besar dosanya di sisi Allah adalah menyembah selain Allah, padahal Allah yang menciptakan dia. Perlu pendekatan ini rasional. Pendekatan rasional gampang, Pak. Gini, misal ada bapak ngangkat anak, oke? Bapak ngangkat anak misalnya, dari bayi, misalnya itu anak baru lahir 2 hari udah dibuang sama orang tuanya, sama bapak diurus lah, oke? Dirawat sampai besar sampai dewasa. Nah, bapak punya kompetitor, ya. Kompetitor apaan, Pak? Pesaing. Nah, punya pesaing bisnis. Nah, anak angkat bapak ini ya sama bapak dekat, kenal juga sama kompetitor. Suatu hari bapak ada perlu sama anak angkat itu, janjian lah, pokoknya zuhur ahad mau ada perlu sama anak angkat itu. Dia bilang nggak bisa. Qadarullah nggak bisa. Lihat status WhatsApp-nya lagi sama siapa? Sama kompetitor bapak. Gimana perasaan bapak? Ayo, dari kecil sudah dibesarkan, sudah dirawat, semua kebutuhan dipenuhi, ya kan? Sampai besar. Qadarullah bapak lagi butuh hari itu, dia bilang nggak bisa. Ya mungkin bapak maafin dia nggak bisa ya, kalau uzurnya syar'i. Qadarullah pas dilihat statusnya, dia sedang sama siapa? Kompetitor bapak. Gimana perasaannya? Nah, itu manusia, Pak. Itu manusia. Yang kita berbuat baik sama orang itu kebaikannya juga berasal dari Allah. Kita aja sakit hati kan? Nah, bukan menyamakan Allah dengan manusia, Pak ya. Ya, aula. Ya, ini namanya qiyas aula bih. Kalau manusia saja begitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Nabi bikin permisalan aula begini? Ayo, pernah enggak? Saya terangkan. Suatu hari Nabi dan para sahabat kedatangan para tawanan perang. Oke. Ini hadis yang paling saya suka ini, Pak. Demi Allah, hadis ini paling saya cinta sama hadis ini. Ini tidak menafikan sama cinta hadis yang lain ya. Maksudnya maknanya ini yang paling saya suka. Nabi dan para sahabat lagi di situ, tawanan perang datang, Pak. Di antara tawanan itu ada wanita yang lagi panik, bingung gara-gara apa? Cari bayinya. Ini ibu-ibu yang paling paham ini bagaimana kehilangan anaknya. Panik, Pak, dicari bayinya. Apa yang terjadi ketika ketemu bayinya? Langsung digendong, didekap. Kalau bayi itu masih menyusui, ya langsung disusuin, langsung didekap, tutup kerudungnya. Nabi melihat kejadian itu, nanya kepada sahabat, mungkin nggak ibu ini akan membuang bayinya ke dalam api? Mungkin nggak, Pak? Tidak. Sahabat jawab kompak semua, la wallah, demi Allah nggak mungkin ibu ini ngebuang bayinya ke dalam api. Kita bicara ibu yang masih waras. Sekarang kan di media luar biasa ininya ya, beritanya, na'udzubillah, bayi dibuang di semak-semak lah, ditaruh di kresek lah, di kardus. Na'udzubillah. Islam jauh dari sifat itu. Ini kita bicara ibu yang masih waras. Saya ulangi ya, pertanyaan Nabi kepada sahabat, mungkin gak ibu ini akan buang bayinya ke dalam api? Demi Allah, tidak. Apa kata Nabi? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada bayinya. Kalau ibu ini mustahil membuang bayinya ke dalam api, Allah lebih sayang lagi kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini ke anaknya. Subhanallah. Lihat luar biasa. Kayak apa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Makanya motivasi, Pak, optimis. Insya Allah Allah mampu mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting niat kita tulus, kita ada niat memperbaiki ibadah kita. Saya pengen menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Jelas insyaallah, Pak ya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yashkurillah man la yashkurin nas.
Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hamba Allah yang baik, yang mukmin itu yang tahu berterima kasih. Walaupun dia bukan orang tua sendiri ya. Walaupun dia bukan orang tua sendiri. Saya jadi curhat keluarga saya. Saya punya adik, Pak. Adik bungsu saya. Dari bayi diadopsi sama sepupu saya. Sampai kuliah, dia nggak tahu kalau itu bukan ibunya. Sedangkan di dalam agama itu kan nggak boleh menasabkan yang bukan nasabnya, ya nggak sih? Saya beranikan diri, saya telepon adik saya ceritain yang sebenarnya gitu. Tapi karena saya belajar agama, saya titip pesan sama dia, kamu jangan berubah sikapmu kepada ibu angkatmu. Anggap aja itu ibumu sendiri. Tetap berbuat baik sama dia. Kita di sini bersyukur, lagi susah ekonomi kan, dibantu sama beliau. Sangat berterima kasih. Di sekolahin sampai kuliah segala macam kan. Begitu Pak, diarahkan supaya tahu berterima kasih. Bukan malah ngompor-ngomporin. Itu bukan bapakmu, itu bukan ibumu, nggak ada kewajiban bakti, itu bukan bagian dari Islam. Enggak, Pak. Justru Islam mengajarkan kita harus jadi manusia yang tahu berterima kasih. Coba kita pikir, dulu kalau saya nggak diangkat sama kakak saya misalnya ya, mau jadi apa saya? Gembel. Bahkan saya mati mungkin dari kecil, ya nggak? Nah gitu Pak. Jadi kita juga tidak melupakan kebaikan seseorang walaupun dia bukan orang tua kita, gitu. Tetap kita jangankan sama orang yang baik sama kita, orang yang jahat sama kita, suruh apa kita? Maafkan. Ayo, yang zalim ke kita aja ada anjuran maafin kan Pak? Nah, apalagi orang yang jelas-jelas mengurusi kita, merawat kita. Maka iya sama tadi ya, tetap dia punya kewajiban bakti kepada orang tua. Dia juga bahasanya apa? Ya lebih diprioritaskan. Orang yang telah merawat kita itu lebih dia prioritaskan daripada orang lain. Gitu ya. Jadi tetap ada kewajiban dia berbuat baik kepada orang yang telah merawat dia. Apalagi dari kecil kan Pak ya. Gitu. Islam mengajarkan demikian. Gak usah jauh-jauh deh. Rasul kita, ayo. Ditinggal sama bapaknya dari kapan? Masih di perut. Ayo. Ditinggal sama ibunya dari kapan? 6 tahun. Habis itu ke siapa? Abdul Muthalib. Sampai usia berapa? 8 tahun. Nah, dari 8 tahun ikut siapa? Abu Thalib. Saya tanya, bagaimana perilaku Nabi ke Abu Thalib? Padahal Abu Thalib musyrik kan? Apakah Nabi memusuhinya? Demi Allah, Nabi mencintai Abu Thalib. Ya? Seandainya boleh dimintakan ampun oleh Allah, mintakan ampun. Ya enggak? Seandainya Nabi boleh menyolati Abu Thalib, sholatin. Tapi Allah kan punya aturan baku. Allah bikin syariat ini baku. Yang nggak bisa ditawar-menawar itu apa? Kesyirikan, kekufuran nggak bisa ditawar-menawar. Walaupun yang berbuat syirik orang tua atau kerabat. Nah, ya kejawab ya. Jadi contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul itu SAW adalah orang yang paling tahu berterima kasih. Makanya Nabi itu sangat menginginkan Abu Thalib supaya masuk Islam. Gitu. Nabi sayang nggak sama Abu Thalib? Sayang sampai akhir hayat, disayang. Abu Thalib sayang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang juga kepada Abu Thalib. Apalagi kakaknya Islam kan Pak? Anak ini Islam, kakaknya Islam, maka lebih berhak lagi di menerima kebaikan anak tersebut. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Lanjut, tapi masih nggak apa-apa lah ya. Kalau nanggung kita lanjutin pekan depan. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Apabila ada yang nanya kepadamu, apa sih 3
3 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah. Hal yang pertama adalah seorang hamba mengenal Rabbnya. Siapa Rabbnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang paling agung, ilmu yang paling dalam, ilmu yang paling tinggi, ilmu tentang apa, Pak? Ilmu tentang Allah. Pelajari itu sifat-sifat Allah itu apa aja, biar kita tahu konsekuensinya. Ya. Surat apa itu? Contoh ya. Az-Zumar. Ayat berapa lagi saya lupa. Saya buka Quran dulu, Pak ya. Nih. Az-Zumar ayat 67. Nih, apa kata Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Oke? Tahu nggak maksudnya apa, Pak? Hah? Mereka menolak bahwa Allah punya tangan. Mereka menolak bahwa Allah punya wajah. Tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Saya tanya, Pak, misalnya ada 2 zat. Oke? Yang satu punya wajah, punya kaki, punya tangan, ya. Yang satu tidak punya wajah, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Mana yang sempurna, Pak? Yang punya apa yang tidak punya? Yang punya. Cuma yang harus digaris bawah yang tebal, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Itu yang harus digarisbawahi. Kita nggak berani bilang Allah punya wajah kecuali Allah yang bilang, betul nggak? Kita nggak berani bilang Allah punya tangan kecuali Allah yang bilang. Lihat Allah bantah. Terakhir, Pak, tenang aja. Orang musyrik ya, orang ahli filsafat menolak Allah punya tangan. Lanjutan ayatnya apa, Pak? Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan seluruh bumi ada di genggaman Allah pada hari kiamat. Lihat, genggaman Allah. Yang menggenggam biasanya apa? Tangan. Nggak cukup sampai situ. Lanjutan ayatnya. Was-samawatu matawiyatum biyaminih. Dan langit nanti Allah gulung dengan tangan kanan Allah. Allah nggak bilang tangan doang, sampai Allah bilang apa? Tangan kanan Allah. Jelas. Nah, kita nggak bisa ngebayangin bagaimana Allahnya. Kita aja nggak tahu langit seluas apa, mana ujungnya nggak tahu, ya nggak? Jadi kita tetapkan Allah punya tangan, tapi tangan Allah sempurna sesuai dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu menggenggam seluruh alam semesta. Allah mampu menggulung langit. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana tangannya. Kewajiban kita hanya imani. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Insya Allah. Ini semangat saya kalau ngebahas kayak begini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.